Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 Sistem Informasi untuk memaparkan tentang sistem penjualan pada PT Prisma Mandiri Selaras. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Lundu Anugrah dengan NIM 24 10 11 2027. Saya Widana Putri dengan NIM 24 10 11 2008. Saya Nadia Aulia dengan NIM 24 10 11 2021. Saya Nafisa Noya dengan NIM 24 101 120 24. Saya Robert Fernando dengan NIM 24 10 11 2030. Saya Putri Abidah Kamelia dengan NIM 24 10 11 2034. Saya Karisa Kalimat Sadia dengan NIM 24 10 11 2035. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan memulai dari profil perusahaan. Nama lengkap perusahaan ini adalah PT Prisma Mandiri Selaras. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2002 oleh Bapak Sunarto yang hingga saat ini masih aktif terlibat langsung dalam kegiatan operasional dan pengelolaan usaha. Perusahaan ini memiliki alamat kantor di Jalan Ciputat Raya nomor 10D, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan memiliki alamat workshop di Jalan Pahlawan nomor 18, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pada saat kami melakukan kunjungan, kami menemui Ibu Eva Agustina sebagai perwakilan dari Pak Sunarto. PT Prisma Mandiri Selaras merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor interior dan furniture. Fokus utama perusahaan ini adalah menyediakan jasa dan produk furniture custom, baik untuk kebutuhan rumah tangga, perkantoran, maupun proyek interior lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nafisa Noya. Oke, dalam aktivitas produksinya, PT Prisma Mandiri Selaras menggunakan bahan dasar utama berupa triplek atau plywood yang kemudian dilapisi dengan HPL untuk tampilan akhir yang lebih estetis dan tahan lama. Selain triplek dan HPL, perusahaan ini juga menggunakan material pendukung lain seperti kayu olahan, sekrup, paku, engsel, rel laci, hingga kunci laci, tergantung dari jenis produk dan desain yang dipesan oleh klien. Produk-produk yang dijual oleh PT Prisma Mandiri Selaras sangat beragam, namun seluruhnya bersifat custom sesuai permintaan klien. Beberapa contoh produk yang biasa mereka produksi antara lain ada meja kerja, meja belajar, terus rak penyimpanan seperti kabinet dan lemari pakaian, lalu kitchen set, serta perabot interior lainnya yang berbasis desain pesanan. Selain itu, dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, PT Prisma Mandiri Selaras telah mengembangkan pendekatan penjualan yang sangat personal, di mana komunikasi langsung dan pemahaman terhadap kebutuhan klien menjadi kunci utama dalam menghasilkan produk berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Widiana. Sistem penjualan di PT Prisma Mandiri Selaras berlangsung antara pelanggan dan penjual, tapi ada peran tambahan dari bagian administrasi dalam mendukung proses dokumentasi dan pelaporan. Jadi, sistem ini berjalan lintas beberapa bagian, namun titik beratnya tetap pada interaksi langsung antara pelanggan dan pihak penjual. Sistem penjualan yang diterapkan oleh PT Prisma Mandiri Selaras memiliki karakteristik yang sangat khas dan berbeda dari kebanyakan perusahaan lain pada umumnya. Perusahaan ini mengandalkan interaksi langsung dan pendekatan personal dengan klien sebagai inti dari proses penjualannya. Hal ini terlihat dari tidak digunakannya platform online, tidak adanya sistem e-commerce, bahkan tidak dilakukan promosi atau iklan secara digital. Semua interaksi dilakukan secara tatap muka langsung, baik untuk konsultasi, pemesanan, maupun diskusi produk. Selanjutnya dijelaskan oleh Abida. Baik. Proses penjualan dimulai dari kedatangan pihak klien ke lokasi PT Prisma Mandiri Selaras. Biasanya, para klien telah membawa referensi atau gambar desain dari produk yang mereka inginkan. Nah, disinilah akan terjadi proses diskusi yang cukup mendalam antara klien dengan pihak PT Prisma Mandiri Selaras. Mereka akan membahas bagaimana bentuk, ukuran, fungsi, hingga pemilihan bahan baku seperti jenis kayu, warna finishing, dan juga komponen tambahan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesanan yang dibuat benar-benar sesuai dengan harapan dan juga keinginan dari pihak klien. Nah, setelah pesanan diterima, penjual akan melakukan tahap verifikasi pesanan.
Nah, tahapan ini itu sangat penting untuk memastikan apakah kebutuhan dari pesanan pihak klien bisa dipenuhi oleh penjual, baik itu dari segi bahan bakunya, ketersediaan tenaga produksi, maupun estimasi dari waktu pengerjaannya. Nah, tahapan verifikasi ini juga menjadi dasar untuk menyusun beberapa alternatif penawaran lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roblin. Dalam flowchart yang telah kami pelajari, tahapan ini digambarkan dengan adanya beberapa versi pesanan penjualan. Muncullah pesanan penjualan 1, 2, dan 3, menunjukkan bahwa perusahaan memberikan beberapa opsi kepada klien, bisa dari segi spesifikasi desain, harga, ataupun waktu penyelesaian. Dari opsi-opsi tersebut, klien akan menentukan pilihannya, dan kemudian terjadi kesepakatan penjualan. Setelah kesepakatan dicapai, maka pihak penjualan akan membuat dokumen pesanan resmi yang kemudian dijadikan acuan bagi tim produksi. Dokumen ini juga menjadi bagian penting dalam alur administrasi perusahaan. Tidak hanya itu, dokumen ini juga mendukung pengarsipan invoice penjualan di akhir proses yang penting untuk keperluan akuntansi dan pelaporan internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perlu digarisbawahi bahwa sistem penjualan di PT Prisma Mandiri Selaras itu tidak hanya berfungsi sebagai proses transaksi semata, tetapi juga menjadi bagian dari proses konsultatif antara perusahaan dan klien. Melalui transaksi ini, kebutuhan klien dapat dipahami secara mendalam, sehingga solusi yang ditawarkan pun lebih tepat sasaran. Terus setelah dokumen pesanan itu selesai disusun, pihak penjual akan mengarsipkan invoice penjualan dalam flowchart ini. Nah, selanjutnya nanti dokumen itu tidak hanya berfungsi sebagai bukti transaksi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pelaporan dan pengarsipan keuangan perusahaan. Terakhir, akan dibuat laporan penjualan yang nantinya akan dicetak sebagai bagian dari dokumentasi bulanan atau berkala. Nantinya juga laporan penjualan ini akan kita arsipkan. Jadi, jika kita Next. lihat dari keseluruhan prosesnya, sistem penjualan PT Prisma Mandiri Selaras terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, interaksi langsung dengan pelanggan dan pemesanan berbasis custom. Yang kedua, verifikasi dan penyusunan opsi pesanan penjualan. Yang ketiga, kesepakatan bersama terkait harga dan spesifikasi barang. Yang keempat, penyusunan dokumen pemesanan resmi. Dan yang terakhir, pengasipan arsip dan pembuatan laporan penjualan. Melalui sistem ini, PT Prisma Mandiri Selaras dapat menjaga kualitas komunikasi dan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan harapan klien. Sistem ini sangat cocok bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang custom, terutama furniture atau interior berbasis kayu, seperti yang dilakukan oleh PT Prisma Mandiri Selaras. Baik, sekian pemaparan kami tentang sistem penjualan pada PT Prisma Mandiri Selaras. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!